Selamat siang pemirsa, selamat datang kembali di Indonesia Memilih bersama saya Baby Kristami. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Berikut Indonesia Memilih untuk Anda. Kita awali informasi pada siang hari ini pemirsa, sebanyak 68 dari 170 kotak surat suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa. Peristiwa ini terjadi saat petugas KPPS setempat sedang melakukan penghitungan surat suara calon DPRD Kabupaten Bima. Inilah video amatir yang diabadikan oleh warga Kecamatan Parado usai massa menyerang sejumlah TPS dan membakar kotak surat suara. Aksi penyerangan yang berujung pembakaran kotak surat suara ini diduga dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bima, dari jumlah 170 kotak surat suara logistik pemilu yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Parado, sebanyak 68 kotak surat suara di 4 desa ludes dibakar. Sementara 102 kotak suara yang kini berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suara dalam kondisi tak utuh. Aksi pembakaran oleh sekelompok massa ini terjadi di saat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan surat suara caleg DPRD Kabupaten Bima. Masa kemarin ada 68 kotak dari 15 TPS yang tersebar di 4 desa, mulai dari desa Parado Wame, Parado Rato, kemudian desa Kanca dan desa Lere. Hanya desa Kuta yang masih utuh untuk logistiknya, tidak sempat bergeser ke sana masa yang melakukan. Hingga tengah malam, KPUD setempat sedang menggelar rapat pleno setelah sebelumnya pada Kamis sore pihaknya mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti Bawaslu, Polri, dan TNI. Akibat terdampak banjir, sebanyak 14 TPS di Tangerang Selatan, Banten akan melaksanakan pemungutan suara susulan. Pihak penyelenggara kini tengah menyiapkan lokasi yang aman dari terjangan banjir. Sejumlah lokasi tempat pemungutan suara di Tangerang Selatan, Provinsi Banten terdampak banjir. Akibatnya warga tidak bisa melakukan proses pencoblosan pada tanggal 14 Februari lalu. Penyelenggara pemilu pun kini tengah menyiapkan pemilu lanjutan atau susulan agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak suaranya. Menurut Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ihsan, sebelum pencoblosan terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir. Namun sementara ada 14 TPS yang akan digelar pemilu lanjutan. Sebelumnya kita kan sudah melakukan mitigasi, ada 1.000 sekian titik ya, 1.003 titik yang memiliki potensi banjir. Nah, alhamdulillah kalau melihat data yang kita kumpulkan ini sepertinya nggak sebanyak itu. Nah, ini hanya terjadi di di Kota Tangerang Selatan. Berapa? Sementara itu pihak KPU Banten telah memberikan arahan kepada KPUD Kota Tangerang Selatan agar mencari lokasi TPS yang aman dari terjangan banjir agar bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan. Rencananya pemungutan suara lanjutan akan digelar pada tanggal 18 Februari. Dari Serang, Banten, Mahes Saprian di iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Memilih. Kita ke informasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warga mengeluhkan sistem Sirekap memasukkan data yang tidak sesuai dengan data di lapangan. Hasil foto kita 117, ini 62, Prabowo, Ganjar 31. Kalau di
Sirekap. Apa Video ini merupakan salah satu unggahan yang mengeluhkan ketidaksesuaian angka antara aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap dengan data yang ada di tempat pemungutan suara. ini salah berarti bisa Hasil perhitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain kesalahan pada hasil scan yang dilakukan, aplikasi Sirekap Pemilu 2024 banyak juga yang melaporkan angka yang tertera di aplikasi itu tak bisa diubah atau diperbaiki. Ini yang berubah. Diketahui aplikasi Sirekap bekerja menggunakan Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR yang memakai teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem tersebut bisa mengenali pola tulisan tangan pada formulir kertas fisik. Lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital. Di Google Play Store, aplikasi Sirekap dihujani rating buruk oleh warganet. Aplikasi tersebut bahkan hanya mendapatkan rating rendah 2,7. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari menjawab tentang adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ketua KPU akan melakukan pengecekan dan koreksi jika memang ada kesalahan penghitungan suara. Sebenarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Lebih dari 4.000 pemilih tetap bakal mencoblos pada pemungutan suara susulan di Jakarta Utara. Sebelumnya 17 TPS terpaksa membatalkan pemilu lantaran logistiknya rusak terendam banjir. Anggota KPU Jakarta Utara mulai mempersiapkan logistik pemilu 2024 untuk menggelar pemungutan suara susulan pada Minggu 18 Februari mendatang. Persiapan dilakukan dengan memperbaiki logistik yang rusak akibat terendam banjir maupun merapikan logistik cadangan yang ada di gudang KPU Jakarta Utara. Setelah selesai disiapkan, logistik didistribusikan ke 17 TPS yang tersebar di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2. Sebelumnya, 12 TPS di Sunterjaya dan 5 TPS di Pegangsaan 2 terpaksa membatalkan pemungutan suara pada hari Rabu 14 Februari kemarin. Data yang masuk di kami, usulan yang masuk di kami ada 17 TPS. Sebarannya masih sama di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pegangsaan 2 5 TPS dan Kelurahan Sunterjaya 12 TPS. Ya. Kalau di total dari 2 kelurahan tersebut ya 17 TPS itu ada 4.651 pemilih. Sementara itu di Jakarta Utara, surat suara masih bergerak ke tingkat kecamatan dan akan dilakukan rekapitulasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.